Scared her little. Tell him, Willie. You never achieved any of this without me. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bro View. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Skip Trace. Di film ini, Jackie Chan berperan sebagai Benny Chan, seorang detektif yang memiliki misi membongkar aksi gembong narkoba yang dijuluki sebagai Matador. Bagaimanakah aksinya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan aktor utamanya yaitu Jackie Chan dan kali ini beliau berperan sebagai seorang detektif yang bernama Benny Chan. Benny terkejut saat menemukan sahabatnya yang bernama Yung dipasangi bahan peledak di sekujur tubuhnya. Mereka menyebut ini dilakukan oleh seseorang yang dijuluki sebagai Sang Matador. Beberapa detik sebelum bom itu meledak, Yung menitipkan jam tangan Rolex dan putrinya kepada Benny dan inilah yang terjadi. Dan inilah film Skip Trace. Di sebuah lokasi perairan di Hong Kong, Benny dan rekan-rekannya sedang melakukan misi pengintaian kepada seorang mafia bernama Victor Wong. Target yang mereka incar belum terlihat, hanya Willie dan antek-anteknya. Mereka menduga Victor Wong adalah sang matador yang telah membunuh Yung. Benny kemudian menyusup ke markas mereka. Dia melumpuhkan seorang penjahat menggunakan kutang merah. Dia hampir saja diterkam seekor anjing bulldog, untung saja anjing itu memilih bola tenis. Di luar dugaannya, bola itu kembali dimainkan si anjing hingga jatuh ke bawah. Alhasil, kelompok mafia itu menyadari mereka telah disergap. Benny langsung menghadapi para penjahat itu masih dengan gaya kocaknya. Rekannya Leslie dilempar ke laut, beruntung tim menolongnya. Mafia itu langsung kabur sedangkan Benny masih meladeni anak buahnya. Jam tangan peninggalan Yung sempat terjatuh dan beruntung dia berhasil menangkapnya kembali. Benny hampir terjebak di reruntuhan rumah apung ini yang mengakibatkan sebuah ledakan. Singkat cerita, Benny dan rekan-rekannya mendapat peringatan keras dari Kapten Tang karena misi yang mereka lakukan tanpa sepengetahuannya. Tang berpendapat Victor Wong adalah pengusaha terhormat. 9 tahun lamanya, Benny melakukan penyelidikan tidak bisa menunjukkan bukti bahwa Victor Wong adalah sang matador. Dan Tang memutuskan untuk memberi cuti Benny selama 1 bulan. Di sebuah lokasi di Rusia, aktor kocak Johnny Knoxville yang berperan sebagai Connor Watts sedang digantung kelompok mafia Rusia yang dipimpin oleh Dima. Wanita sekso yang mengawasinya ini bernama Dasha. Dia hendak dieksekusi karena dianggap tidak bertanggung jawab kepada putrinya. 1 hari sebelumnya, Connor memulai perjalanan menuju Makau. Selain ahli dalam merampok, Connor sangat ahli dalam menaklukkan wanita. Keluar dari bandara, mafia dari Rusia membuntutinya. Dia datang ke sebuah kasino dan berhasil memenangkan jutaan dolar. Tak lama kemudian muncul seorang wanita cantik bernama Samantha yang membuatnya ngacai. Dia menawarkan kamar hotel suite room terbaik untuk Connor. Tak pikir panjang, Connor langsung mencairkan chipnya. Diam-diam, Samantha merekam Willie dan pengawalnya. Aksinya hampir terciduk, namun beruntung Connor membantunya. Entah apa maksudnya, Samantha merekam bosnya sendiri.
Yang jelas, Samantha berterima kasih kepada Connor karena telah menolongnya. Kesempatan baik bagi Connor untuk mengajaknya makan malam. Saat Connor sudah berada di kamar mewahnya, bel pintu berbunyi. Saat dibuka, ternyata mafia Rusia yang bernama Sergei dan kedua anak buahnya. Connor dipaksa kembali ke Rusia untuk menemui Dima. Keahliannya dalam mencopet dia manfaatkan untuk meloloskan diri. Samantha tersenyum setelah menyadari kunci akses VIP miliknya dicopet oleh Connor. Ketika Connor berhasil memasuki lift dan naik ke lantai 40, dia mendengar seorang wanita bernama Esther Yi berteriak dan akan memberitahu seluruh dunia tentang sosok dia sebenarnya. Saat lift terbuka, wanita itu berlari ke arah Connor dan langsung ditembak mati. Keluar dari hotel, Connor disergap kembali oleh Sergei dan langsung dibawa ke Rusia. Sementara itu, Samantha diomeli oleh bosnya. Selain karena mencuri kartu akses, terungkap Connor dengan licik mencurangi kasino hingga jutaan dolar. Samantha dipaksa untuk menemukan Connor atau kerugian ini akan dibebankan kepadanya. Kembali ke Benny yang sedang tidur dikejutkan dengan kedatangan keponakannya. Terungkap Samantha adalah anak dari Yung, sahabat Benny yang tewas oleh sang matador. Dia nekat bekerja di kasino itu untuk menyelidiki otak dari pembunuhan ayahnya. Kini dia meminta bantuan Benny untuk membawa Connor kembali ke kasino. Benny langsung menghubungi Leslie untuk menelusuri identitas tentang Connor Watts. Di sisi lain, Benny memberikan kotak P3K, yaitu kotak perlindungan, pencegahan pelarian dan kabur ketika musuh akan menangkap Samantha. Benny mendapatkan lokasi keberadaan Connor di Rusia dan langsung terbang ke sana. Kembali ke scene awal saat Connor sedang digantung mafia Rusia, yaitu Dima. Terungkap masalahnya karena Connor telah menghamili putrinya yang bernama Natalia. Benny yang bersembunyi di lokasi itu gogodeg. Bola bowling dilemparkan melesat dengan cepat yang hampir mengenai wajahnya, tapi dalam kondisi terikat, Benny langsung menyelamatkan si Connor. Mamang Jackie kembali menunjukkan aksi yang menjadi ciri khasnya. Connor yang berada di dalam gentong terlempar jauh hingga masuk ke sebuah pabrik. Di lokasi ini, Benny kembali bersusah payah menghadapi perlawanan mafia Rusia. Untuk memperebutkan si Connor yang hampir terlindas mesin pemotong. Setelah anak buahnya berhasil dilumpuhkan, kini Benny harus meladeni si Dasha. Hey! He's mine! Aksi yang sangat kocak hingga si Dasha terjepit akibat ukuran double D dari gunung kembarnya. Sementara itu, Connor berusaha melarikan diri. Benny berhasil melumpuhkan wanita super ini dengan mesin pengepak plastik. Benny akan membawa kembali Connor ke Macau. Connor yang menolak ikut membakar paspor milik Benny agar dia tidak bisa terbang. Kesal dengan pencuri ini, Benny melepaskan bogem ke wajahnya. Khawatir kejahatannya terbongkar, Victor Wong menugaskan Willy dan anak buahnya untuk menghabisi Connor dan Benny Chan sebelum kembali ke Macau. Mereka harus mendapatkan ponselnya karena terdapat bukti di dalamnya. Gagal menggunakan pesawat, Benny membawa Connor menggunakan kereta. Dan masalahnya, mereka tidak mempunyai karcis dan paspor. Alhasil, mereka melompat dari atas kereta dan melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Connor rupanya melihat langsung dengan mata kepalanya sendiri. Victor Wong dan anak buahnya menembak seorang wanita hingga tewas.
Dia kini menjadi saksi kunci kejahatan mereka. Dua mafia besar dari belahan dunia kini mengejar dirinya. Saat kejadian itu, Esther yang ditembak membawa ponsel. Samantha yang sedang santuy mandi dikejutkan dengan kemunculan Willy dan dua anak buahnya. Dan tiba-tiba ketika akuariumnya pecah, Samantha menggunakan penyengat listrik untuk senjatanya. Beruntung, dia berhasil kabur dari rumahnya. Sampai di Mongolia, Benny mendapatkan informasi dari Leslie bahwa tidak ada bukti pembunuhan di kasino Macau. Connor dianggap berbohong dan mengarang cerita ini. Dan ternyata ponsel itu berada di tangan Connor. Untuk melanjutkan perjalanan, mereka memerlukan kendaraan. Benny harus merelakan jam tangan karena kartu kredit miliknya tidak bisa dipergunakan. Sebuah mobil yang lebih cocok disebut odong-odong menemani perjalanan mereka. Connor memberikan ponsel milik Esther kepada Benny yang harus dicas ulang. Dia yakin di dalam ponsel itu terdapat bukti. Saat Benny lengah, ini yang dilakukan si kunyuk Connor. Connor hanya bisa tertawa lepas beberapa saat karena odong-odong itu tidak kuat menaiki tanjakan. Sebagai hukumannya, Connor harus mendorong odong-odong legendaris ini. Akhirnya mereka sampai di Gunung Gobi. Mereka terpaksa harus berjalan kaki karena kehabisan bensin. Sempat bertemu dengan seorang anak yang terluka dengan kuda miliknya, sifat jahat Connor kembali muncul. Dia langsung mencuri kuda itu saat Benny akan mengobati luka si anak. Akan tetapi, mereka kembali tertangkap saat muncul puluhan penghuni Gunung Gobi. Saat Connor disiksa habis-habisan oleh seorang petarung, Benny mencoba menolongnya. Sialnya, kini Benny seorang diri harus melawannya. Mereka terselamatkan setelah si anak menyebut Benny telah menolongnya. Malam itu, mereka dijamu seluruh penduduk suku ini. Saat Benny terbangun dari tidurnya, Connor meninggalkan pesan dan ponsel itu. Dia membeli kuda tunai dari seorang anak Gobi. Benny dan anak itu berhasil menyusulnya kembali karena Connor tidak mampu membuat kudanya berlari. Benny kembali menyandera si Connor dan memaksanya berjalan hingga perbatasan Cina. Connor menyaksikan tayangan Victor Wong dan menyebut dia pelaku penembakannya. Benny memintanya untuk diam, namun tetap saja dia membuat kekacauan. Petugas perbatasan sudah mengantongi informasi bahwa Connor akan ditangkap atas pembunuhan Esther Yi, dan Benny dituduh ikut membantu pembunuhan. Saat dalam perjalanan, mobil tahanan ini dicegat segerombolan gangster domba. Ternyata Dasha dan anak buahnya kembali muncul untuk membawa mereka berdua. Benny dan Connor melakukan perlawanan. Dasha sempat menodong Benny, namun beruntung dia tidak sengaja tertabrak saat Connor mencari kembali. Goodbye, Chinese man. Mereka berdua berhasil kabur membawa mobil komplotan Rusia itu. Polisi kembali mengejar. Tak ada pilihan, mereka harus melanjutkan perjalanan menggunakan rakit nelayan. Connor baru menyadari Samantha anak angkatnya Benny. Tiba-tiba arus sungai itu berubah sangat deras membuat Benny tercebur. Connor kembali menolongnya. Mulai saat itu, mereka akhirnya sepakat akan menyelesaikan kasus ini. Tidak ada sumber listrik di desa itu, Connor dipaksa ngagoes untuk menghasilkan listrik dan mencas ulang ponselnya. Ternyata HP itu milik Victor Wong, dan hanya dengan sidik jari dia, isi dari ponsel itu akan terkuak. Di sisi lain, Samantha meminta pertolongan Kapten Tang, dan faktanya dia bersekongkol dengan mafia Cina ini. Komplotan mafia ini kembali menemukan mereka dari sinyal GPS ponsel itu.
apapun mereka gunakan untuk melawan mafia, termasuk ledakan dari mesin tradisional popcorn. Terjebak di sebuah tebing curam, Benny dan Connor menaiki Flying Fox yang digunakan penduduk desa untuk menyeberang. Benny berhasil bertahan dengan memegang pedangnya Connor. Berjalan dari satu bukit ke bukit yang lainnya hingga hujan turun sangat lebat. Tidak ada pilihan, mereka berlindung di dalam gua. Saat pagi menjelang, mereka dikejutkan puluhan turis yang datang. Benny langsung menghubungi Samantha yang ternyata sedang disandera oleh si Willy. Mereka ingin dilakukan pertukaran di Terminal Kai. Tak sengaja, Benny menemukan jam tangan peninggalan Yung di saku baju Connor. Akibatnya, mereka kembali berdebat dan memutuskan untuk berpisah. Saat di dalam bis, Connor bertemu seorang kakek yang ingin menunaikan janji untuk menebarkan abu mendiang temannya di Pelabuhan Victoria. Sebuah nasihat dan pembelajaran bagi Connor untuk menunaikan janji kepada temannya meskipun jauhnya perjalanan dengan berbagai rintangan yang akan dilewati. Benny bertemu dengan Victor Wong yang langsung meminta ponselnya dikembalikan. Connor memilih kembali untuk membantu Benny. Kapten Tang dan anak buahnya langsung mengepung lokasi itu. Di luar dugaan, ponsel itu tidak bisa diakses oleh jempol Victor. Alhasil, Benny ditangkap oleh kepolisian karena dituduh membantu pembunuhan. Connor akhirnya meminta bantuan Natalia. Dia kemudian menyamar menjadi pengacara Benny agar bisa bertemu dengannya. Benny meminta bantuan Leslie untuk meretas ponsel itu dan membongkar kejahatan Tang yang bekerja sama dengan Victor Wong. Benny memberanikan diri untuk merayu Leslie mengajaknya kencan. Dengan bantuan Leslie, mereka kembali kabur menuju dermaga yang dijadikan markas komplotan itu. Sesampainya di sana, Benny dan Connor berpencar. Yang mengejutkan, Benny menyaksikan seseorang yang tersembunyi telah menembak mati Victor. Siapakah dia? Lanjut. Sementara itu, Connor menemukan Samantha yang disekap di sebuah ruangan. Sialnya, anak buah Willy kembali menyergapnya. Plot twistnya di sini, sang matador yang dicari oleh Benny ternyata adalah Yung, sahabatnya sendiri yang dia kira sudah tewas akibat ledakan bom kala itu. Dan akses dari ponsel itu bisa dikendalikan oleh tangannya. Awalnya Samantha terkejut dan senang saat mengetahui ayahnya masih hidup. Tapi seketika juga dia benci saat mengetahui ayahnya adalah sang matador. Saat Benny dan Connor akan dieksekusi, inilah yang terjadi. Dasha dan anak buahnya kembali muncul dan kali ini mereka mendapat misi untuk membantu Connor dan Benny. Kedua kelompok mafia ini saling menyerang satu sama lain. Ledakan yang terjadi di lambung kapal menggenangi ruangan yang dimana Samantha berada, sedangkan Yung malah pergi meninggalkannya. Di sisi lain, dua wanita superior ini saling baku hantam jual beli serangan. Begitupun dengan Mamang Jackie yang beraksi sangat serius hingga mendapatkan bukti puluhan ton kokain milik mafia Cina ini. Tiba-tiba, Yung kembali muncul menembaknya. Jam tangan yang dia jaga sebagai simbol persahabatan telah hancur. Connor berhasil melempar si Willy ke dalam laut. Tim kepolisian dari Polda Hong Kong datang menyerbu lokasi ini. Leslie menangkap Kapten Tang karena bersekongkol dengan mafia. Benny dan Yung berhasil membuka pintu dan menyelamatkan Samantha. Kali ini, Yung benar-benar memilih bunuh diri dan kembali meminta Benny menjaga putrinya. Willy dan Kapten Tang ditangkap karena kejahatan mereka. Connor kembali ke Rusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Natalia. Saat bayinya lahir, ternyata wajahnya mirip si botak Sergei. Wajib. Ternyata selama ini Connor belum pernah mencelepot anak dari mafia Rusia ini. Connor pun bebas dari belenggu mafia Rusia itu dan bisa mendekati Samantha.
Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Skip Trace ini? Menurut saya premisnya klasik tentang balas dendam atas nama persahabatan. Dan apa yang disuguhkan Jackie dalam Skip Trace bukan hal baru. Baku hantam dengan tangan kosong hingga tangan isi berbalut selera humor film aksi dekade 90-an masih menjadi mainan utama. Kita bisa melihat dengan jelas elemen pergerakan apa dan alat apa di tempat kejadian perkara yang akan dijadikan medium sulap maupun pemantik tawa oleh Jackie. Dan tidak lupa juga dengan kopi. Seruput dulu. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.